Hari ini kita mau belajar untuk menghormati Yahweh, menghormati ketetapannya. Ya, Yahweh berkata, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada 10 firman yang Yahweh tulis langsung dengan tangannya. Salah satunya adalah kuduskanlah hari yang ketujuh, karena itu adalah sabat baginya. Jadi saudara jangan berhenti sampai di situ. Saudara baca firman-Nya, ada 7 hari yang Yahweh tetapkan sebagai hari perayaan, dan itu adalah sabat bagi umatnya. Mari buka Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Hari ini kita mau belajar tentang perayaan yang pertama di dalam tahun-tahun yang Yahweh tetapkan. Ya, jadi kalau saudara baca firman, ada tulisan pada bulan pertama, pada hari ke-15 bulan itu nggak berbicara tentang 14 Januari atau 15 Januari. Jadi saudara harus belajar bulan-bulan yang ada di antara umat Yahweh ketika Yahweh menurunkan firman ini. Kalau saudara buka di kamus Alkitab, ya, ini cara termudah, saudara akan temukan ada nama-nama bulan, ya, yang bangsa Israel ikuti, ya, dan pada saat itu Yahweh telah berbicara kepada nabi-nabinya melalui perhitungan bulan itu, saudara. Ini bukan masalah hari, saudara. Ini masalah kita mau masuk di dalam ketetapan Yahweh. Kalau kita baca di dalam Kejadian sampai Wahyu, kita akan ketahui bahwa 7 hari perayaan yang kita harus maklumkan, yang kita harus lakukan, Yahweh telah pakai untuk menggenapi semua firman-Nya. Satu yang belum digenapi yaitu kedatangan Yesua. Ya, kalau kita baca sungguh-sungguh, kita akan temukan bahwa di dalam Matius 24, Yesua berkata tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan anak manusia yang kedua kali. Tetapi kamu tarik dari perumpamaan ini, ya, bahwa ketika dia datang, dia akan memerintahkan para malaikatnya untuk membunyikan sangkakala, dan bumi akan hancur. Ya, saudara. Dan kalau kita baca lagi hal yang sama di dalam kitab Zakaria, pada saat bangsa Israel merayakan hari raya Sukkot, itu akan terjadi satu gempa bumi yang luar biasa dan kesudahan zaman. Ya, saudara nggak akan tahu ini kalau saudara nggak sungguh-sungguh di dalam firman. Ya, kitab suci sudah mengatakan, Yohanes 8 ayat 19, kita nggak akan kenal siapa itu Bapa kalau sesungguhnya kita nggak mau belajar mengenal siapa itu Yesua. Ya, saudara. Jadi mari kita buka Imamat 23 ayat 5 sampai 9. Kita mau belajar. Tahun ini target Haleluya Ministry dipercayakan oleh Yahweh untuk memperkenalkan ketetapan Yahweh mengenai hari perayaan. Ya, karena dalam makna perayaan yang kita lakukan, kita sedang belajar taat, belajar memasyurkan, belajar memperkenalkan, belajar mengajak umatnya untuk kembali kepada kebenaran Yahweh. Ya, karena di dalam kebenaran itu Yahweh telah mengikat perjanjiannya dengan umatnya. Nah, di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang masih menjadi bagian pengajaran berhala, mereka akan ditinggalkan di luar, saudara. Nggak masuk di dalam perjamuan kudus anak domba. Itu sebabnya, mari kita masuk di dalam pengudusan Yahweh. Ya, saudara. Kita baca dari 1 Yohanes, kembali lagi ke 1 Yohanes. Sini ada kalimat yang mengatakan, saudara, 1 Yohanes 2 ayat 23, ya, 23 dan seterusnya. Setiap orang yang menyangkal putra, dia tidak juga memiliki bapa. Orang yang mengakui putra, dia juga memiliki bapa. Kamu selanjutnya, apa yang telah kamu dengarkan dari semula, biarlah hal itu tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengarkan dari semula tetap tinggal di dalam kamu,
kamu juga akan tetap tinggal di dalam Putra dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah Dia sendiri janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Aku telah menulis hal-hal ini kepadamu mengenai mereka yang sedang menyesatkan kamu. Saudara perhatikan, rasul-rasul gak pernah mengajarkan tentang nama dewa Yunani. Rasul-rasul mengajarkan tentang nama Yeshua yang datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, yaitu Yahweh. Dia datang di dalam nama Bapaknya. Dan kalau akhirnya pengajaran itu berbelok, masuk segala pengajaran berhala, ya, pengajaran itu tidak lagi mengajarkan pribadi Yahweh, pribadi Yeshua. Ini sudah dinubuatkan oleh Yohanes, ya. Yahweh telah memberikan rohnya di dalam murid seperti Yohanes. Itu sebabnya Yohanes dipakai oleh Yahweh untuk menyatakan, aku telah menulis hal-hal ini kepadamu mengenai mereka yang sedang menyesatkan kamu. Jadi kita harus peka dengan Roh Kudus, saudara. Izinkan Roh Kudus memberkati, mengurapi hidup saya dan saudara, sehingga sekalipun yang kita terima adalah pengajaran yang salah, ya, pengajaran yang tidak sesungguhnya, ya, udah jelas-jelas saudara kitab suci itu diterjemahkan. Walaupun nama Yahweh dicomot, nama Yeshua dicomot, ya, tidak lagi ada nama Yahweh dan nama Yeshua, tetapi pengurapan yang kita terima dari Yahweh akan membawa kita kepada pengajaran yang sesungguhnya. Perhatikan ayat 27. Dan kamu, urapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seorang dapat mengajari kamu. Sebaliknya, sebagaimana urapan yang sama sedang mengajari kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah benar dan bukanlah dusta, dan sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Nah sekarang hai anak-anak, tinggallah tetap di dalam Dia, supaya ketika Dia dinyatakan, kita dapat memiliki keyakinan diri dan tidak dipermalukan di hadapannya pada waktu kedatangannya. Jangan sampai kita merasa kita itu sudah kenal Tuhan, sudah mengenal Dia, sudah hidup di dalamnya, sudah mengasihi Dia, sudah memberitakan kebenaran firman-Nya, tapi pada waktunya kita dipermalukan, saudara. Dia berkata, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Ya, lebih parah lagi kalau dia bilang, engkau bukan hambaku. Engkau cuma budak mamon. Engkau punya banyak motivasi. Engkau tidak melayani aku karena engkau mengasihi aku. Engkau tidak mencari aku karena engkau ingin mengenalku dengan lebih baik lagi. Yeshua berkata, ayat yang ke-29, Jika kamu telah mengetahui bahwa Dia itu adil, maka kamu mengenal bahwa setiap orang yang melakukan keadilan, dia dilahirkan daripadanya. Saudara perhatikan, yang namanya adil itu adalah memberikan porsi yang seharusnya kepada pihak yang seharusnya. Saya kembalikan, saya ulangi. Keadilan itu adalah memberikan porsi yang seharusnya kepada pihak yang seharusnya. Saudara diberkati sama Yahweh. Saudara menganggap bahwa saudara itu terikat di dalam perjanjian dengan Abraham, perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Saudara tahu bahwa kebenaran itu berasal dari bangsa Yahudi. Saudara, kitab suci ini bukan berasal dari bangsa-bangsa, dari satu bangsa pilihan Yahweh, walaupun bangsa itu pemberontak, saudara. Saudara tahu bahwa saudara mengenal kebenaran itu dari bangsa yang Yahweh sudah tunjukkan. Tapi pribadi yang saudara sembah bukan pribadi yang disembah oleh Abraham dan keturunannya. Bukan pribadi yang diperkenalkan oleh nabi-nabinya. Saudara, ini gak adil. Dan izinkan Roh Kudus membawa kita untuk hidup di dalam keadilan yang sesungguhnya. Kita merasa diberkati, kita merasa kita diselamatkan, kita percaya bahwa kita akan kembali ke surga yang mulia. Saudara harus adil. Saudara harus meminta Dia untuk menolong saya dan saudara mengenal Dia yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 19 mengatakan, ya saudara, jadi kita buka sebelum pengajaran ini. Saya mau pastikan kita semua
telah bersungguh-sungguh mengetahui. Ya, seharusnya Anda baca deh Kejadian sampai Wahyu. Bisa dengan sukacita membukakan hal-hal penting yang saudara harus ketahui. Yohanes 8 ayat 19. Di sini dikatakan, kemudian mereka berkata kepadanya, ya, orang-orang ahli Taurat itu yang merasa sudah tahu kitab semuanya, dia bertanyakan satu hal penting kepada Yesua. Di manakah Bapamu itu? Yesua menjawab, kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Sekiranya kamu telah mengenal aku, maka kamu pun telah mengenal Bapakku. Hari ini, hari gini saudara, untuk saya memberitakan nama Yahweh, orang bilang, oh kamu aliran saksi Yehova ya. Kasihan saudara, hari gini mengaku sebagai pengikut pribadi yang mati di kayu salib itu, yang juru selamat itu, hari gini gak kenal siapa Bapak yang diperkenalkan oleh pribadi yang mati di kayu salib itu. Yesua gak pernah kenalkan nama Bapaknya itu Allah. Allah itu nama dewa Arab yang disembah-sembah oleh bangsa Mesir sejak zaman pra-Islam. Yohanes 17 ayat 25 sampai 26 mengatakan bahwa Yesua telah memperkenalkan nama Bapaknya kepada umatnya. Saudara baca firman, Yesua nggak pernah kenalkan nama dewa-dewa yang lain. Yesua perkenalkan nama Bapaknya yang telah memperkenalkan diri kepada umatnya di Israel. Saudara, mari kita kembali kepada firman. Itu sebabnya jangan bangga jadi penipu, jangan bangga jadi pendusta, mengaku percaya, mengaku mengasihi Dia, tapi nggak pernah bergeming untuk baca firman. Saudara bertobat, karena hanya dengan firman ini, bergaul dengan kebenaran ini, sekalipun terjemahannya masih salah, Yahweh melihat hati kita, roh kita dibuka untuk mendapatkan kebenarannya, Dia akan bukakan dengan mudah. Saudara, bukan hal yang pertama kali kalau saya diperjumakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, yang pada akhirnya saya dapat mengenal mereka persis sama pengajaran yang Yahweh bukakan kepada saya, plek sama. Saya berani bersaksi di hadapan Yahweh bahwa mereka nggak pernah ngajarin saya, saudara. Saya cuma kembali kepada firman plus ayat-ayatnya. Yahweh kasih ayat yang sama. Saya bisa baca dari buku-buku mereka yang akhirnya mereka kirim kepada saya. Ya. Mungkin mereka pikir saya berkoar-koar di Facebook ini, di internet ini karena saya setelah membaca buku dia. Enggak, saudara. Saya hanya baca satu buku ini. Yang sekarang ini covernya udah hilang. Sama dengan buku yang 2 tahun lalu juga covernya udah hilang. Enggak ada buku lain yang saya cintai untuk saya baca, saya nikmati, saya biarkan dia mengajar saya berulang-ulang. Saudara, jangan berkiblat kepada seorang yang sederhana ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau sikap yang sama yang saudara lakukan, bahkan lebih dari apa yang saya lakukan, saudara nggak bisa enggak. Saudara akan dibawa kembali kepada kebenaran firman Yahweh yang satu-satunya ini. Orang bilang, wah jangan terlalu ekstrim lah, banyak jalan menuju Roma. Kalau kebenarannya adalah banyak jalan menuju Roma, tapi kebenaran yang sesungguhnya hanya satu jalan menuju surga. Itu sebabnya saya nggak perlu toleransi dengan berkata, oh selamat hari raya A, B, C, D, E. Saya harus katakan sama mereka, hei itu hari raya salah, kamu masuk ke jalan yang ini. Oh dia nggak mau dengar ya, saya cuma hargai. Itu namanya toleransi yang benar. Kalau kita masuk di dalam perayaan mereka, kita ikut mengiyakan perayaan mereka, itu bukan sekadar toleransi, tapi itu yang Yahweh marah kepada murka umatnya. Kita telah menjadi umat yang lumpuh, saudara. Kita tidak seharusnya masuk di dalam bagian mereka. Justru Yahweh gak cuma sekedar keluarlah, mengatakan kepada kita keluarlah dari bilangan mereka dan perintahkan mereka yang benar. Bagaimana supaya kita memiliki keberanian roh untuk memberitakan yang benar? Kita mesti hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, saudara. Dan sebabnya tinggalkan semua pengajaran yang salah itu,
Mari, sekalipun kita hanya sedikit, sekalipun kita hanya minoritas, mari kita andalkan Roh Kudus untuk bekerja sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita buka Imamat 23 ayat 5 sampai 8.